Pemirsa, sidang PK Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina, selesai digelar hari ini. Persidangan hari ini menghadirkan dua saksi, yaitu ahli pidana Azmi Syahputra dan saksi De Audito, Dedi Mulyadi. Sidang lanjutan ketiga yang digelar Jumat ini menjadi sidang terakhir pidana PK terpidana Sudirman. Tim kuasa hukum Sudirman, Jutek Bongso, mengatakan hanya menghadirkan 20% dari saksi dan ahli yang berbeda, sebab saksi dan ahli untuk Sudirman masih dalam satu rangkaian dengan PK 6 terpidana lainnya. Meski Azmi dan Dedi Mulyadi sebelumnya pernah hadir dalam persidangan, dalam sidang Sudirman hari ini keduanya memberikan kesaksian yang berbeda. Permohonan maaf bagi jajaran JPU, hakim dan pengacara dan Sudirman, saya minta maaf. Semoga ini adalah peristiwa yang terakhir dalam kehidupan Indonesia. Ada tanggapan dari pemohon. Pak Sudirman, ada yang mau ditanggapi enggak dari keterangan Pak Dedi ini? Ada. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gak apa-apa, kalau nggak kuat berdiri sambil duduk juga nggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Dedi. Pak Dedi itu nggak bersalah sama Jerman. Cuma Jermannya aja yang suruh sama polisi mau-mauan. Udah cukup. Pelan-pelan Sudirman. Pelan-pelan. Ya. Peristiwa hilangnya. Pemirsa, Dedi Mulyadi kembali hadir sebagai saksi De Audito dalam sidang PK Sudirman. Dedi Mulyadi menyampaikan alasannya mengapa sejak awal akhirnya begitu fokus mengungkap kasus Vina. Peristiwa hilangnya hak-hak kemerdekaan orang itu peristiwa terpenting dalam kehidupan bernegara kita. Karena esensi dari hak kemanusiaan adalah hak untuk hidup merdeka. Dan perbuatan yang paling kejam dalam hidup adalah merampas kemerdekaan orang. 8 orang dan tinggal 7 orang dilahirkan mulai sebuah proses perjalanan panjang spiritualitas dan materialitas. Nanti saya ada falsafahnya. Kemudian lahir ke dunia. Setelah itu di usia 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, dia harus menghabiskan hidupnya di penjara seumur hidup. Ini adalah peristiwa terkejam dalam sepanjang sejarah hukum Indonesia. Untuk itu diperlukan langkah yang berani untuk menyampaikan pesan bahwa peristiwa ini tidak pernah terjadi. Saya melihat dalam seluruh proses yang dijalani oleh ke-8 terpidana dan sekarang tinggal 7 terpidana yang terpenjara, seluruh prosesnya tidak adil. Mereka tidak adil ketika sudah dilapor seorang pelapor yang berkapasitas mengaku diri sebagai sipil padahal dia sebagai anggota. Itu melaporkan menyebutkan 11 orang tersangka. Kemudian dilakukan penangkapan sendiri. Setelah itu dilakukan pemeriksaan. Walaupun kepada akhirnya diserahkan kepada unit serse, tapi proses awalnya sudah menurut saya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Kenapa peristiwa ini terjadi pada mereka? Karena mereka berstatus ekonominya rendah, karena mereka berstatus orang-orang miskin. Dan saya katakan kalau ini menimpa anak pejabat, menimpa pejabat tinggi, menimpa anak dari keluarga besar, alat penegak hukum atau aparat penegak hukum tidak akan terjadi. Mereka adalah orang-orang yang sial karena status sosial hidupnya.